Bismillahirrahmanirrahim. Baitul Rahim. Mudah-mudahan dia diparingi sehat walafiat selalu dan angsa ridhonipun saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kula saged menghadiri acara rutinan Istaklim dengan keadaan sehat walafiat tentunya. Shalawat dan salam moga-moga selalu tercurah Allahumma shalli alaihi dan para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setia ajarannya, termasuk pula sampai kabeh juga mulia dan terus umat sampai saat jenjang yang kiamat salah ajaran ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Monggo. Assalamualaikum. Terasa di wong tua setengahnya. Aduh, semirip ini. Aku penting, kamu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sohibah sangat di garis ke-7 ngendikane Syekh Imam Ibnu Athaillah nggih menika la yusak ikun naka bil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. La yusakkikunna aja mang-mangaken temen ka ing sira fil wa'di ing dalem janji. Opo ada mengukur ilmu mau'udi ora anane tumibane perkara kang den janjiaken. Wa in ta'ayyana senajan pertela apa zamane al-mau'ud li alla yakuna supaya ora ana apa zalika mengkono-mengkono disakti gunakan kaduan iku qodhan ngacadaken fi basiratika ing dalem atine sina peningale ati wa ikhmadan lan ngredupaken linuli sariratika maring cahayane atau padane ati jiwane sida. Kemudian maksud di menikah, janganlah kemudian janji Allah sing dipasti oleh Allah bahkan sampai tekan mesti tetapaken dinane jalan sing apa baik. Tetapi jelas ada banyak perjanjian saking Gusti Allah untuk kita. Di antaranya hikmah yanti masih ana hubungannya karo hikmah sing sedurunge, yaitu tentang doa. La yakun ta'akhuru amadal ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasika
Jadi janganlah kemudian doa-doa kita menjadikan kita putus asa karena orang diijabah. Padahal kan Gusti Allah wis janji. Nah, ini kene sing dimaksud wa'di fil wa'di. Jangan kau ragukan janjinya Gusti Allah. Banyak janji Allah yang sejauhnya Al-Quran, diantaranya ud'uni astajib lakum. Nah, ini masih berkaitan kalau masalah doa. Kapan kemudian kita kok orang disembatan minggu ini dijelaskan berkaitan tentang doa. Doa niku ibadah. Ada doa sing bernilai ibadah, ana doa sing ora bernilai ibadah. Tentunya kita bisa memilah di singarane harapan, di singarane permintaan, di singarane cita-cita, di singarane hasrat, di singarane doa itu beda. Bahkan doa itu bagian daripada ritual khusus, bukan umum. Jadi ada doa itu lamun pas ning bacaan lan niate, maka doa itu selain permintaan kita juga menjadi ibadah. Artinya kita harus berbangga ketika Gusti Allah ora ngijabahi doa kita, karena nilai doa kita itu sendiri adalah ibadah, di mana ana pahalanya. Maka kelakuannya para aulia dulu, mereka lebih suka orang disembadani, orang di apa? Kabul. Iya, orang dikabul-kabul, lebih suka. Karena yang dia lebih lama menikmati pahala doanya itu. Nah, dua yang dijadikan itu. Pertama, yang dihasilkan pahala dari nilai doanya itu tadi. Apa mani lamun balik baik. Tapi lamun begitu jalan balik baik bukan senang kesana. Hanya satu yang didapatkan apa? Nilai permintaan itu dan tidak ada pahala. Anak maning kemudian anak doa yang tidak sesuai dengan kita permintaan kita. Ya, tidak sesuai. Contohnya kayak kita doanya pengen jalur mobil atau pengen jalur motor, pengen penonton. Kemudian doanya Rabbana atina nanti di hubungan karo mobil, di hubungan karo motor, di hubungan karo nyalukan. Nah, enggak ada. Tetapi walaupun begitu sampai disorry pahala, karena nilai bacaan, karena yang dibaca itu dari doa-doa yang terkandung dalam Al-Quran. Plus maning ada banyak ketentuan. Endi sing dianggap doa itu ibadah, endi sing dianggap doa itu hanya sekedar doa dan tidak ada nilai pahala di sana. Maka kerugian kita ada dua, rugi di kabul, rugi karena kita oleh pahala ternyata di dalam doa kita. Kurang lebih dibahas ada sebanyak 15 syarat. 15 syarat atau 15 syarat di mana doa itu bisa dianggap sebagai doa yang bernilai ibadah. Selain itu tidak. Contohnya ketika kita menjaluk dengan bahasa doa, tetapi yang diminta itu tidak tepat dengan apa secara akal maupun secara adat. Secara akal maupun secara adat. Aklan wa adat. Sampun kita bahas. Secara akal dimungkin ya Allah Gusti muga-muga pelemai kita wae semangka misalnya. Mandiri secara akal. Nah itu tuh walaupun itu nilainya adalah doa bagi dirinya, tapi itu tidak termasuk ibadah. Atau mungkin kita minta supaya kalikin banjir tenang hutan. Orang apa sih permintaan? Tetapi secara adat kan bahkan ning waktu ketiga adakan
iku lakaudan. Ya, aja mentakone mateni kesemangatan masyarakat. Oh iya dan jalur. Diadakanlah macam apa istisqo dan lain sebagainya. Konon enggak? Oh enggak apa-apa, tapi kanggo sarana latihan. Kapan sih diwajibkan istiqomah? Menurut saya kan luar biasa. Masih bisa minum galon masyarakat. Karena nyampe itu aneh. Ada banyak hal yang berkaitan tentang semua itu. Jadi secara akal kita umpamanya jaluk yang Allah Gusti turunkan senampan pengen mayoran demikian. Anak PKKP apa belum singlangi secara akal kan bisa walaupun di Al-Quran ada tapi itu khususnya para nabi oli, para wali oli, kita pengen diutaki nampan singgana panggangan ayamnya ya secara akal orang bisa. Nah ini tidak dinamakan ibadah walaupun itu doa, tidak bernilai. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita berdoa ma'idatan minas sama orang jaluk senampan sing langit turun sebagaimana yang pernah diminta oleh Nabi Isa atau Nabi Musa gitu. Tetapi dalam bentuk lain misalnya. Ya apa-apa tapi kita harus bisa dinilai ada nilai ibadah karena sebab sing kita baca adalah ayat Al-Qur'annya. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Kata ini telah jelaskan kurang lebih 15 ditambah 10 plus kalau ada lamun kula jelasaken malih yang mencetakkan rambu maning. Jadi pun kita akan mematching poin doane karena berbakat aslinya lan jatahe kula setiap pertemuan niku satu hikmah maka kula cekat ring kesemawon di antara doa durung kagat kula terasakan. Kemudian pengertian hikmah yang ketujuh iki jangan kemudian doa kita sing wis dipastikan kata Allah akan dijanjikan kabulnya kemudian membuat kita ragu dengan janji Allah. Dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian semua, maka akan aku kabulkan. Nah, ini kan sebuah janji. Dan banyak lagi janji yang lain lah. In syakartum la azidannakum. Makna itu adalah sebuah janji yang seakan-akan bersungguh-sungguh karena ada nun taukid di sana. Bersyukurlah kalian semua. Mesti akan saya tambahkan nikmat itu yang kalian syukuri. Ini kan janji. Kemudian dari berbagai macam janji itu kita ragu dengan janji Allah. Jangan sampai seperti itu karena itu akan memadamkan nurani hati kita, nur hati, cahaya jiwa dan hati kita. Yang di sana tempatnya kita mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu maka keder harus dindelai. Tuh, pakai Padang terpantau. Wow, Padang. Nur basirahnya Padang. Jadi orang sasar. Karena Padang terima baik. Atau ada syarat-syarat atau sebab-sebab yang kurang. Intinya kembalikan dirinya kita. Oh, barangkali kurang sabar kita nunggu. Oh, barangkali Allah memberi tidak sesuai apa yang saya minta. Ada banyak hal. Ada kemungkinan Gusti Allah ngupainnya mung separoh, tapi sing separohnya kok bahkan yang akhirat. Itu urusannya Allah, ranah Allah. Jaminannya tidak bisa kita meminta sesuai dengan apa yang kita minta kemudian Allah beri. Itu urusan Gusti Allah sing ngupai apa atau pada waktu
yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita tentukan. Ya Allah, sepikir orang ngaji, iya kan? Kita belum duit, ditentukan waktunya sama dirinya. Kemudian tetap orang dia duit nyemprit. Ini kapan di penjara itu? Ini story ini ada kedongan dia apa dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini jangan kemudian kita ragu kepada janji Allah. Justru akan menjauhkan, memadamkan sinar basirah kita, jiwa kita. Sing monene kita mulai padang, saya padang untuk menerima dan menerima. Petang akhirnya ya kejer geraknya. Atau dalam bentuk lain mungkin Gusti Allah memberi ampunan sing kita jaluk waras, ya, karena sabar-sabar wong nahan rasa sakit suwe ya Allah. Kedonga jari kudongan wong mati lumpuh, wong teraniaya itu akan dikabulkan. Kemudian orang terkabul-kabul malah tambah sakit. Kita kudu duwe husnudzon bae karo Gusti Allah. Ya wis. Ada kemungkinan Allah memberi ampunan, tidak memberi kesehatan. Sahabat Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, tak henti-hentinya pengen waras, pengen sehat, pengen berjuang. Akhirnya mati diracun wong. Sahabat Umar pengen sehat, pengen waras, bela agamanya Gusti Allah, pengen bisa nutugakan perang selanjutnya. Matinya dibunuh, ditembak. Sahabat Umar, sahabat Utsman, semua khulafaur rasyidin semuanya minta sehat, minta afiat. Buktinya mati di medan perang. Tapi tidak kebanyakan di medan perang, tapi dalam keadaan sholat. Nah, sahabat Utsman dalam keadaan sholat, sahabat Umar, sahabat Ali pun licik sih mereka. Karena lagi pada waktu sholat, nah yakin kesempatannya bisa ngelawan kan. Licik mereka. Coba mulai sembahyang. Terus pun di antara kelicikan saking musuh-musuhnya kayak macam para sahabat, pada hakikatnya tentu sengaja Allah menghendaki bahwa para sahabat memang jadi orang-orang yang terbaik, sehingga walaupun secara zahir kasat mata itu ya konyol, tapi hakikatnya adalah justru termulia. Betul. Mungkin di hadapan Allah. Terus kan. Jadi memang begitu cara Allah pengen naikkan derajat mereka, harus melalui penderitaan. Diterpa, diterjang musibah dan lain sebagainya, bahkan terzolimi, ditusuk, diapa-apa, kan diracun kan. Begitu caranya. Artinya kita nggak usah merasa tersakiti dengan kita tidak langsung diberi oleh Allah tuh, ya. Karena barangkali Allah akan menaikkan derajat kita ketika kita mau bersabar. Ya, Allah pengen mengangkat khulafaur rasyidin derajatnya lebih tinggi lagi daripada sahabat-sahabat yang lain. Saking rindunya Gusti Allah pengen itu mereka. Jadi ternyata hikmah dari para sahabat yang mati istilahnya yang tidak sesuai apa yang dia inginkan, ternyata hikmahnya adalah karena Allah itu ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi dengan cara seperti ini. Ana nabi, ana rasul, perbedaannya apa? Ya. Cobaan yang datang kepada nabi enggak sama dengan cobaan yang dirasakan oleh para rasul. Lebih gede, lebih kejam, lebih mematikan.
ternyata derajatnya diangkat. Yang tadinya Nabi menjadi Rasul. Itu cara Allah mengangkat derajatnya seseorang. Kurang dari sedaya yang Allah. Kemudian aja pengen buru-buru, nikmati saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oli kan ganjaran doa ini ternyata karena mungkin dari kisah contoh mawon di menikah Imron kalian istrinya sing namine Hannah ketika minta karo Gusti Allah, ya Allah Gusti pengen duwe anak laki-laki sing bisa melanjutkan perjuangannya. Yakub kan tentunya tempataken ning masjid kiyen padane petengah anak bapakaken ning masjid niku kanggo melanjutkan perjuangannya. Ternyata Gusti Allah ngupahi ngijabah, tapi bentuknya saja sing metu Siti Maryam, Hannah waladat Maryam. Ini kan beda. Karena harus kadung niat yang dinadarakan, nadar itu kan dinadarakan ditempatkan di masjid, harus ditempatkan di masjid baik. Tapi lebih dari itu memang ternyata Siti Maryam dengan tanpa suami dia melahirkan itu rahasia melahirkan lanang itu dari rahimnya Maryam gitu, rahim yang benar-benar suci. Ini kalau fenomena rahasianya Allah diijabah tapi melalui rahimnya Maryam. Lanang tetap yang dinikah. Luar biasa. Ini adalah ya kita harus menyikapi rahasia-rahasia Allah seperti ini. Nggak bisa kita justice, nggak bisa kita hakimi dengan sendiri. Pasti Allah akan memberi yang terbaik buat kita. Ini contoh Gitu. pula. Saat ini wis booking KKP. Malam ini kita jam 9 berangkat berlayar. Tapi ndilalah KKP wis di booking ning wong saja tentang harganya lebih tinggi sehingga kita kalah. Akhirnya kita tidak jadi berangkat. Dan alhamdulillah setelah obrol-obrol karena ngurungi kabar ngaji ini bulan milik ngaji. Lebih gede ternyata. Dalam satu sisi itu lagi niat ngaji, tapi dalam satu sisi kalau awalnya mau Niat awalnya. iya. Dan itu ya Pak Put dalam cara keterangan ini apakah memang lagi termasuk ya masih alhamdulillah sidik-sidik anak kebagusannya atau karena awal rencana pula orang duweni pikiran sama sekali mau berangkat ngaji sehingga ketika batal pula tidak mangkat ngaji Luar biasa Jujur kalau ya. kamu johar Ya, maksudnya ini mungkin salah satu hikmah yang mungkin mukotan bisa jadi ya. Kurang ongkos. Jadi pulsa kurang aktif. Nabi Zakaria termasuk ya. Dalam Al-Quran Allah Gusti tulangku bisa remuk, rambutnya wis kubani, pengen duwe anak, rabine kita wong mandul ora bisa nganak. Diberi Allah. Dijawab oleh Allah. Kamu akan melahirkan Yahya namanya, ismuhu Yahya. Tetapi zamannya dari Allah menjawab doanya Nabi Zakaria tersebut sampai kemudian dikabulnya lahir istrinya itu 40 tahun terjadi. Orang langsung ngomong sedikit mendadak baik mantap baik seorang nabi 40 tahun baru dijawab padahal jawabannya Pak. Begitupun Nabi Harun kalau Nabi Musa. Nah, karena itu akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim.
ketika Nabi Harun karena Nabi Musa jalukan dakwatukuma uji qad ujibat dakwatukuma jalukan itu wonten kata Sahifah 8 bismillahirrahmanirrahim wa qad da'a Musa wa Harun alaihi wassalam ala fir'aun fima akhbarallahu bihi anhuma haitsu qala rabbana atmis ala amwalihim wastud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Permintaan Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun. Apa yang diminta? Hancurkan harta-hartanya Fir'aun. Karena Fir'aun dengan kekayaan dan kebengisan dengan kekuasaannya karpet dewek. Iya. Bisa menghubungi semua orang, menzalimi, menganiaya dan lain sebagainya dengan kejahatan-kejahatannya. Habiskan semua hartanya, lumpuhkan dia, habiskan, terus kemudian jangan beri kesempatan kepada mereka untuk beriman sampai mereka tahu azab, sampai dia diketahui oleh azab Allah Subhanahu wa taala nyata. Tapi kemudian Allah langsung jawab itu. Langsung jawab di ayat yang berikutnya. Rabbana atmis ana terus sebabna summa akhbaru annahu ajaba doa biqaulihi subhanahu wa ta'ala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani subulal ladzina la ya'lamun. Tuh. Dijawab langsung oleh Gusti Allah. Aku benar-benar telah mengijabahi doa kalian berdua. Jadi, maka setelah itu istiqomah. Nah ini dalam tanda kutip istiqomah. Wis diijabahi, wis dijawab nang Gusti Allah tapi istiqomah. Kadang-kadang kita mah doa sepisan pintu wis begitu. Dijabahi dulu. Dijabahi dulu. Itu wis dijabahi nang Gusti Allah. Wis sing tenang, kono maksudnya sing tenang lakon anak ibadah wae sing. Berapa jaraknya sing ngawi Gusti Allah menerima doanya sampai tekan kehancuran itu 40 tahun. Lihat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la fir'aun arba'una sanatan. Artinya kita jangan kemudian gampang bae putus asa apa maning sampai suudzon karo Gusti Allah. Karena keraguan-raguan kita atas janji Allah akan memadamkan nur basirah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, lanjutannya masih Sahifah 8 di qauli ta'ala fastaqima. Ini kayaknya menjelaskan tentang tanda kutip fastaqima yang ada di dalam ayat maukah iku ai ala adami istijalima talabtuma. Iku sing diarani fastaqima iku aja pengen buru-buru. Biasa bae dongane angger bae di anggeraken dongane. Ala adam istijalima. Ingata seora anane amri gege perkara talabtuma kang apa nupri sapa sira loro ima maukah. Jangan tetep bae terus. Wala tattabi'ani, dan engkau jangan mengikuti subulal ladzina la ya'lamun, jalannya orang-orang yang tidak mengerti. Siapakah mereka yang tidak mengerti? Alladzina yasta'jilunal ijabah. Kita itu. Mereka adalah orang-orang yang orang-orang wong-wong sing pengen buru-buru pengen diijabah. Mereka adalah orang yang mengerti. Itu bukan ranah ini. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha yuhibbul mulahhina fid du'a. Setuhune Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah al mulahhina ing pira-pira wong kang njubet kabeh fid du'a ing dalem doa. Njubet ya Allah. Oh, rebel karo doane berulang-ulang terus. Liwet ki Gusti ya Allah cepet payah. Ora ingat kita terus memang.
Allah suka dengan cara doanya itu Allah suka. Gitu. Wa ja'al hadis karena saking senengnya dalam satu hadis kemudian qala Jibril alaihi salam ya Rabbi abduka fulan aqdi lahu hajatahu fayaqul da'u abdi. Dalam hadis lain malaikat Jibril saking melasik kode ya Allah Gusti kalau posisi selepet payah dengan telengan mendesakkan ya bola jadi jabat ya Gusti jadi malaikat Jibril sing ditegal nangis baik ya misalkan baik telet kayak yang dikuasa baik Gusti. Bagaimana jawaban Allah kemudian? Idnilah hajatahu ya Allah, berikan hajatnya ya Allah. Kata si Jibril kan tukang ngamini baik, amin. Saking sebelah Jibril laporan, Gusti turun dijabahi jawab pun. Jadi Gusti Allah bilang, "Da'am abdi, biarkan. Fa inni uhibbu an asma' sautan." Saya suka suaranya yang seperti itu dari Gusti Allah. Luar biasa. Senang. Orang apa nyantai. Pengen boleh kita dicintai Gusti Allah. Ya, Pengen di sini seneng nih. Ya Gusti Allah. Jadi umum doa. Caranya jual ya Allah Gusti, diganti sedikit. Wah, sing nabi gembira. Cara jadi Gusti Allah, dan kita senang sih model kayak orang ini. Adalah orang senang. Astagfirullah. Allah. Rawahu Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu Wa muqtadu hadza anna minan nasi may yu'ajjilu kan gege sallallahu alaihi. Intinya hadis-hadis yang tadi disebutkan ada sebagian manusia iku sing Gusti Allah pengen buru-buru memberi. Nawala hajatihi ing merkoleh kebutuhan iman. Kenapa? Likarohati sautihi. Anak Gusti Allah ku saking gedine. Jadi saking sedikit Gusti Allah ngerokok kena suaranya besok payah gitu. Mewek baik, orang jelas apa sih bicara. Jadi jadi bekerja, ini maksudnya makanya. Wa muqtadu hadas anna minan nasi anak sebagian manusia sing Gusti Allah berburu-buru upaya langsung istek anak sih kayak orang modern Suara rewel. jadi cak pilihan lah artinya bagian kita karena rewel bokep baik oh dia singkin termasuk kongsi sengiti Itu suara dan rewel. karena termasuk kongsi sengiti nang Gusti Allah nawala hajatihi li karohati sautihi karena Gusti Allah geding ning suaranya orang jelas mewek ada sih segera di orang saya tidak suara kan Dipayu sang. Saking sengit dari payu. Allah. Itu bisa sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waqad rubiya hadzal makna aidan mansusan falyakun al-'abdu khaifan min dzalika inda ta'jil ijabati du'aihi. Ya bagaimana kita menyikapi dibelah pilihannya kalau enggak? Dibelah pilihannya pengen buru-buru aja, nyantai aja. Bukan di bagian kita termasuk wong sebagian pengen wong disenangi nang Gusti Allah apa pengen disengiti. Tapi nilainya ibadah. Maukah sampai kula sebataken bahwa ada 15 syarat sing doa itu dianggap ibadah. Qala Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarihi wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi fa huwa mustadrijun wa huwa mimman gila dadi sapa wonge
sing ning doane iku ninggalaken kekarepane dhewe waradian bikhtiaril haqi dan ridho dengan pilihan Gusti Allah bahwa mengkataiman iku mustadzidin. Jadi andaikan doa kita itu disesuaikan dengan kehendaknya kita dewek tanpa ada campur tangan keridhaan Gusti Allah Subhanahu wa taala, lamun dikasihkan itu namanya istidraj. Lamun dipakai contoh, maukah umpamanya yang tidak sesuai dengan adatan wa aklan, tetapi Gusti Allah lupai, padahal tidak cukup syaratnya jalur udan lupai udan di masa ketiga, itu secara adatan kan tidak terjadi seperti itu. Nah ini bisa kemudian dianggap sebagai istidraj. Kadang-kadang sing disokakan sing perisai apa ini